belum. Sabar belum. Oke, Mas Vino mungkin bisa dijelaskan, kan sudah banyak bermain dalam film, jadi protagonis, jadi antagonis dan lain-lain gitu. Bagaimana bisa totalitas di situ? Kemudian bagaimana mengkaitkan sendiri dalam peran dalam film Madrid sendiri? Pertama, saya mau ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman yang udah hadir di sini. Gue saya senang banget bisa diundang ke sini bersama tim Madrid. Kalau kita ngomongin di sini udah ada yang baca buku novel Madrid? Seberapa banyak coba tunjuk tangan? Gak apa-apa. Nggak baca dulu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena memang Mas Benny di sini mau membuat film ini enggak cuma untuk yang sudah membaca bukunya, tapi semua pencinta film Indonesia. Balik ke pertanyaannya lagi, gimana saya bisa sampai di film Madrid ini? Casting. Jadi memang tadi yang dibicarakan sama Mas Didi itu benar gitu, maksudnya. Semuanya bukan pemainnya itu aja gitu, karena kan semua proses itu melalui seleksi gitu. Ketika pencarian sosok Hansen gitu, mau dari aktor yang baru muncul ataupun aktor yang udah lama, semua di casting, termasuk saya. Mungkin saya bagian dari beratus-ratus orang yang di casting. Nah, ya mungkin dari yang semua di casting itu mungkin saya yang mendekati karakter yang pas dengan Tansen dan dari pilihan dari Pak Produser dan juga Mas Benny gitu. Dan buat saya suatu kesempatan yang bagus banget saya bisa bergabung dengan Madrid ini. Terima kasih buat Mas Benny, buat Nizam, buat Pak Hafes yang sudah memilih saya. Buat saya Madrid ketika saya baca skripnya pertama kali itu salah satu skrip terbaik yang pernah saya terima. Serius, itu benar. Skripnya kebetulan Mas Benny Setiawan sendiri yang nulis. Dan ketika saya baca skripnya, saya casting betul sama Mas Benny langsung gitu. Jadi langsung diarahin seperti ini dan akhirnya saya terpilih. Ternyata ketika saya terpilih itu tantangan buat Tansen itu sangat berat banget. Tansen harus bisa bikin roti, bukan pura-pura bikin roti. Memang harus benar-benar bisa bikin roti. Siapapun aktor yang akan bergabung di film ini, dia harus benar-benar bisa bikin roti. Itu tantangan buat saya yang paling berat. Kedua, Tansen di sini memang seorang surfer. Backgroundnya surfer. Di film ini tidak menceritakan kisah seorang surfer, tapi surfer di sini adalah sebuah background dari kehidupan Tansen. Cuman Mas Benny kembali bilang, siapapun yang akan bermain di film Madrid harus bisa main surfing. Ini cukup berat sih buat saya dengan waktu yang singkat harus bisa bermain surfing. Buat saya cukup berisiko gitu ya. Memang dulu saya awalnya main skateboard gitu dan surfing sesuatu yang beda. Akhirnya sebelum kita ngambil syuting di Bali beberapa hari saya belajar surfing di sana. Untungnya alhamdulillah saya dikasih guru yang bagus banget. Jadi dari pagi matahari terbit sampai udah matahari udah mau tenggelam, saya di atas air aja udah. Sekali gitu badan, bayangin berapa jam saya di situ. Turun paling kalau cuman haus ke pantai gitu. Tapi dengan kayak gitu, dengan maksudnya saya juga sangat optimis banget, saya berniat banget. Saya harus bisa main surfing. Saya harus kalau berdiri saya udah bisa. Cuman gimana caranya saya melewati ombak? Ya udah, akhirnya selama berapa hari saya saya berlatih sampai nggak usah pakai proses hitepin lagi, udah pakai hitep tuh, udah pasang hitep. Akhirnya ya paling nggak apa yang bisa dilihat di film nanti itu kerja keras saya bersama teman-teman yang lain gitu. Terus yang paling serunya lagi harus digimbal. Digimbal nih buat saya menarik banget gitu. Cuman beberapa orang mungkin nggak tahu gitu gimbal seperti apa sih seorang anak pantai gitu. Gimbal yang anak pantai itu bukan gimbal reggae gitu. Tansen bukan anak reggae, bukan gimbal yang gede-gede kayak Bob Marley gitu, bukan. Jadi
Tanzania itu gimbal karena dia selalu hidup dengan air asin gitu. Gimbal dengan sendirinya, bukan gimbal salon yang tiba-tiba jadi keren. Apa namanya, acak-acakan ya, apa namanya, gede-gede gitu kayak pemain musik reggae gitu, bukan. Jadi gimbal pun ada apa namanya, ada jenisnya gitu. Jadi kalau misalnya saya di gimbal kayak reggae gitu ya akan aneh menurut saya gitu. Jadi gimbalnya di sini kita sempat diskusi ya Mas Benny ya. Kita sempat diskusi kita mau pilih yang seperti apa gitu. Dan ternyata gimbalnya adalah yang seperti nanti akan dilihat di film. Kebetulan rambutku memang saya panjang, rambutnya harus digimbal dan tetap disambung gitu karena rambut saya nggak terlalu tebal, tetap disambung pakai extension gimbal. Tapi di satu titik rambut saya harus berubah. Nah, itu yang harus dilihat juga di filmnya. Itu surprise yang mau dikasih sama Mas Benny di filmnya. Ya pokoknya kalau buat saya untuk awal ini Madria sebuah film yang patut ditonton karena mungkin saya nggak tahu ya apa pernah ada sebelumnya film yang membahas tentang sebuah roti di Indonesia. Di luar saya pernah nonton. Terus film yang dengan background kuliner di Indonesia itu apakah udah pernah ada? Kalau beberapa orang pengamat film yang bicara sama saya, ini salah satu film yang pertama gitu yang dengan background kuliner gitu. Dan kalau yang udah baca bukunya sekalipun, jangan langsung tiba-tiba merasa udah tahu gitu ceritanya seperti apa. Jangan salah, Mas Benny punya surprise yang buat saya luar biasa banget di film ini dan kalian semua harus nonton filmnya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya pengalaman dari Mas Kino.